Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan saya hormati Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pesantren Superkamil Bani Fida, dan yang saya hormati jajaran dan Bapak Ibu guru serta para pengurus Hanifida. Dan tidak lupa yang saya hormati untuk Miss Izah selaku pengampu mapel biologi. Dan tidak lupa juga untuk kedua orang tua yang sedang berada di rumah dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya dari pelajaran biologi, yaitu tentang biokimia. Nah, daur biokimia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada daur karbon, daur nitrogen, daur air, daur fosfor, dan daur belerang atau sulfur. Oke, yang pertama di sini ada daur karbon. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses daur karbon. Nah, yang pertama itu ada fotosintesis. Proses fotosintesis yaitu dari karbon dioksida diubah menjadi senyawa karbon organik. Kemudian ada proses respirasi. Respirasi yaitu yang dimanfaatkan untuk fisiologi produsen. Contohnya seperti dimanfaatkan oleh manusia ya antar akhirnya, seperti fosil ya, seperti fosil yang hewan-hewanan yang sudah menjadi fosil itu akan menjadi minyak bumi dan akan dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian ada proses dekomposisi atau penguraian. Nah, ini tuh penguraian yang dilakukan oleh bakteri dan jamur. Apa itu yang diuraikan? Yang diuraikan itu makhluk-makhluk yang sudah mati, contohnya hewan aja. Kemudian terakhir ada pembakaran. Nah, pembakaran ini biasanya dilakukan oleh industri. Nah, pada saat itulah karbon dioksida itu dilepas. Kemudian di sini ada daur nitrogen. Daur nitrogen, proses yang pertama dilakukan itu ada fiksasi N2 atau penyerapan. Nah, kemudian dilakukanlah dekomposisi penguraian oleh bakteri dan jamur. Setelah dekomposisi, amonifikasi pun terjadi, yaitu untuk mengubah menjadi asam amino dan amonia. Nah, setelah amonifikasi ada nitrifikasi, yaitu nitrifikasi ini adalah nama gabungan dari nitrifasi dan nitrafasi. Nitrifasi itu dari asam amino menjadi nitrit, sedangkan nitrafasi itu dari nitrat menjadi nitrat atau kebalik. Yang terakhir ada proses denitrifikasi, yaitu pengubahan nitrat. Kemudian yang ketiga ada daur air. Nah, daur air ini ada yang namanya penguapan, yaitu dari evaporasi, sublimasi, dan lain-lain. Nah, ada proses transpirasi, yaitu kembalinya penguapan. Iya, kembalinya penguapan. Oke, kemudian ada infiltrasi. Nah, infiltrasi ini air hujan yang masuk di dalam tanah secara vertikal. Penyerapan gitu ya, penyerapan di dalam tanah. Ada perkolasi, yaitu air bergerak ke bawah karena adanya pengaruh gravitasi. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di laut laju evaporasi itu lebih tinggi daripada presipitasi. Apa itu presipitasi? Presipitasi itu proses turunnya hujan. Jadi air turun dari langit menuju ke tanah. Oke, yang terakhir di sini ada keempat ada daur fosfor. Nah, fungsi dari daur fosfor ini menyimpan energi, membentuk asam nukleat dan bantu proses respirasi atau pernapasan yang melalui rantai makanan. Nah, fosfor dari tumbuhan ini masuk ke dalam tubuh hewan. Oke, yang terakhir ada daur belerang atau sulfur, yaitu terdapat di atmosfer yang berbentuk sulfur. Itu seperti asap kendaraan bermotor, asap pabrik yang berpolusi. Nah, H2S dalam tanah itu juga mengalami oksidasi elemen sulfur. Nah, kemudian menjadi sulfat oleh bakteri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.